PKI adalah partai komunis non-penguasa terbesar di dunia. Tanpa menghitung partai komunis di Rusia dan Tiongkok, tercatat bahwa anggota aktif total partai ini mencapai angka 20 juta, termasuk pendukung-pendukungnya. Meskipun terlihat besar, namun faktanya justru mengejutkan, karena partai ini telah dianggap terlarang setelah pemberontakan terbesarnya 55 tahun yang lalu, yaitu era Presiden Soekarno. Tepat 20 tahun setelah Indonesia merdeka. Tepatnya pada tanggal 30 September 1965. PKI telah tertuduh sebagai dalang dari pembunuhan 7 jenderal militer. Mereka beralasan karena takut terjatuhnya posisi mereka sebagai ujung tanduk presiden dengan adanya isu tentang revolusi Dewan Jenderal, yaitu penggulingan kekuasaan presiden untuk diambil alih kekuasaannya. Yang sebenarnya isu tersebut belum bisa dinyatakan kebenarannya. Peristiwa G30S PKI dikenal sebagai gerakan yang kala itu disebut bertujuan menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno. Tak hanya itu, gerakan ini disebut-sebut sebagai gerakan untuk mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Kala itu, tragedi G30S PKI dipimpin Ketua PKI D.N. Aidit. Peristiwa ini terjadi pada malam hari, bahkan tepatnya saat pergantian hari. PKI sendiri berdiri pada 23 Mei 1920 dan diketahui pernah melakukan pemberontakan lain sebelum G30S PKI. Pada tahun 1948 misalnya, partai ini pernah melakukan pemberontakan di Madiun, Jawa Timur. Gerakan ini mengincar jumlah perwira tinggi TNI Angkatan Darat. 3 di antara 6 jenderal yang menjadi target pembunuhan dilakukan di kediamannya. Sisanya diculik dan mengalami penyiksaan di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Pasukan pengawal Presiden Soekarno yang biasa disebut Cakrabirawa dimanfaatkan PKI, yang pergerakannya dalam hal ini dipimpin perwira Ade Letkol Untung. Pasukan Cakrabirawa diperintahkan untuk menangkap sejumlah jenderal dalam keadaan hidup ataupun mati. Ada 7 orang jenderal yang gugur dalam peristiwa tersebut. Yang pertama, Letjen Ahmad Yani. Yang kedua, Maijen TNI Raden Suprapto. Yang ketiga, Maijen TNI Mas Tirto Darmo Haryono. Yang keempat, Maijen TNI Siswondo Parman. Yang kelima, TNI Donald Ishak Panjaitan. Yang keenam, Brigjen TNI Sutoyo Siswo Miharjo. Dan yang ketujuh, Letu JJI Pierre Andreas Tendean. Jenazah dari ketujuh jenderal tersebut dimasukkan ke dalam sumur tua di daerah Lubang Buaya. Setelah peristiwa kelam itu terjadi, Presiden Soekarno didesak untuk membubarkan PKI. Soekarno lantas meminta Maijen Soeharto untuk membersihkan seluruh unsur pemerintahan dari pengaruh PKI. PKI kemudian dinyatakan sebagai pihak yang berada di balik gerakan tersebut. Penangkapan besar-besaran terjadi. Siapapun yang tercatat sebagai anggota PKI ditangkap. Bahkan, orang-orang yang dianggap atau diduga sebagai simpatisan atau terkait PKI turut ditangkap. Tak hanya penangkapan besar-besaran, peristiwa kelam Indonesia ini disebut-sebut menewaskan ratusan ribu orang. Terjadi tak hanya di ibu kota, namun juga di seluruh wilayah tanah air.